Dah, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit perkenalkan, nama saya Muhammad Suarman SPD. Ya. Saya guru PAI di SMA 27 Jambe Timur. Latar belakang pendidikan saya S1 PAI di Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. Ya. Mengenai perbedaan ruang lingkup ontologi yang ada di filsafat ilmu dengan filsafat Islam mungkin sedikit berbeda ya. Yang pertama, kalau misalkan dari segi ontologi filsafat ilmu itu sendiri ya, itu didasari oleh akal, karena pada hakikatnya untuk filsafat ilmu ya itu berangkat dari akal. Sedangkan kalau misalkan filsafat Islam ya itu kurang lebih sama saja, tidak jauh berbeda. Cuman kalau misalkan filsafat Islam ada beberapa tokoh yang berbeda ya. Nah, yang pertama misalkan kalau misalkan dari segi tokohnya, yang pertama tokoh dari filsafat ilmu yaitu ada Socrates ya, Aristoteles. Kalau misalkan filsafat Islam itu ada Ibnu Sina dan Al-Kindi. Terus bagaimana perbedaan ruang lingkup dari segi ontologinya? Yang pertama kalau misalkan filsafat ilmu ya itu berawal dari kata tanya yang pertama, dari mana, dan berasal dari mana, dan itu berangkat dari akal. Sekali lagi berangkat dari akal ya. Terus kemudian kalau misalkan filsafat Islam ya itu berangkat dari hati ya, terutama dari ilmu tasawuf. Karena kalau misalkan filsafat ilmu ya itu dari akal, kalau tasawuf ya itu dari hati. Nah, di sini kalau misalkan Islam itu menitik beratkan kepada hati. Tapi terlepas dari itu semua ya, semuanya harus seimbang antara akal dan hati. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai perbedaan ya, terutama ontologi ya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa dijelaskan satu persatu apa terserah ibu aja gimana enaknya. Di WA aja dulu nak, di WA ke saya. Nomor teteh ada nggak? Ayo, teteh kasih aja nomor teteh. Selain itu apa lagi? Mungkin sebentar itu aja. Untuk sampai Kalian jurusannya apa sih saya? manajemen pendidikan. Filsafat itu sendiri kan sebetulnya ibarat sebuah ilmu. Dia adalah ilmu yang sangat dasar ya Nak ya. Dia harus benar-benar mengakar kepada dasar banget gitu ya. Tapi filsafat itu sendiri kalau memang tauhidnya kurang ya Nak ya. Kalau tauhidnya kurang, maka tidak sedikit bahasa Sunda mah tekataikan, ngerti nggak? Paham ya Nak ya? Tidak sampai ke tujuan. Kenapa? Karena butuh pemikiran yang sangat luas, butuh pemikiran yang sangat dalam, dan tentunya dasar dari filsafat itu tauhid. Intinya itu. Tanpa tauhid itu akan hilang dari esensi filsafat itu sendiri. Jadi semua ilmu itu sebetulnya berdasar kepada filsafat. Dasarnya itu filsafat itu. Nah, ibaratnya ilmu yang kita miliki di dunia ini hanya seujung tinta ya sayangnya. Ujung tinta dibandingkan dengan melimpahnya air laut itu nyata. Jadi makanya kalau manusia kurang tauhidnya, keimanannya kurang, justru malah dari filsafat itu sendiri bisa menyesatkan ya. Jadi kalau mau mempelajari itu, kuatkan dulu tauhidnya sebagai dasar akal. Karena kalau kita tauhid tidak kuat, maka itu akan menjadi syirku billah. Dan salah satu dosa besar yang tidak bisa diampuni kan syirku billah ya Nak ya. Misalnya dosa-dosa besar yang lain masih bisa kita mohon ampun, taubat, selesai. Tapi kalau syirku billah itu
Ibu membedakan ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam kajian keislaman. Saya tanya, ontologi apa? Teteh ada yang tahu ontologi? Hakikat, hakikat Allah kan? Terus apa lagi? Epistemologi. Epistemologi. Tadi ontologi hakikat. Epistemologi apa? Hah? Hakikat pengetahuan bagaimana cara kita mempromesnya. Pembentukan lebih ke karakter ya. Nah, terus terakhir Aksiologi. apa tuh? Tata cara. 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 Yang pertama dulu apa tadi? Ontologi. Tentang hakikat. Iya. Hakikat kita kan yang pertama kali Nabi lahir itu inama buistu liutamima makarima ya. Bahwa aku diutus ke dunia ini adalah untuk memperbaiki akhlak. Maka akhlak sekarang kan namanya luas ya, adab ya, attitude itu nggak. Jadi dasar akar manusia itu sayang akhlaknya dulu lah. Kalau sudah akar terbentuk, maka adab attitude otomatis ikut ya. Karena menurut Imam Ali, menurut Imam Al-Ghazali dan Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, aku lebih mencintai orang yang beradab daripada yang berilmu. Kalau sekedar ilmu, maaf sayang, syaitan itu lebih tinggi ilmu daripada kita manusia. Iya. Karena yang membedakan manusia dengan syaitan itu adalah adabnya. Artinya apa nak? Pernah ada imam yang sangat taat sekali dalam beribadah, hingga setan itu tertarik untuk menguji imam tersebut. Karena setan bisa menyerupai berbagai bentuk ya sayangnya. Maka datanglah seolah-olah syaitan tadi datang seolah-olah sebagai ulama dengan aksesoris sedemikian rupa hingga ulama tadi tidak menyadari bahwa itu adalah bukan ulama, tapi syaitan yang mencoba menguji, mengguncang keimanan dia. Sebelum diskusi, apa ya dia assalamualaikum basa-basi dah. Sebelum diskusi dia langsung menciptakan aturan main, ada 4 yang dia ciptakan. Aturan main pertama apa coba? Kalau dia kalah dalam berdebat tentang keislaman sayang, tentang hakikat iman. Kalau dia kalah berdebat, ada 4 pilihan. Mungkin Suni dulu pernah ya. Ada pilihannya 1 berjudi ya, berzina, membunuh dan minuman keras. Itu sudah diarahkan sama setan. Misalnya pas diskusi, dia yakin bakal menang dan ternyata hasil akhirnya apa coba? Memang menang. Berarti artinya apa? Kita bisa ambil kesimpulan. Ternyata kita manusia itu lebih lemah dibanding setan secara keilmuan. Tapi yang membuat kita menang satu sayang, itu ada adab, ada akhlak, itu ada etika, itu sayang. Karena maaf sayang, setinggi apapun jabatan orang, sehebat apapun orang, sekaya apapun orang, tanpa memiliki adab dan akhlak sayang, sangat merugi. Suka lihat nggak di TV bos dibunuh oleh anak buah? Karena apa sayang? Karena maaf, tidak ada empati si anak buah, si bos itu kepada anak buah. Tidak memiliki empati itu artinya kebijaksanaan. Kita perlakukanlah orang itu dengan sangat manusiawi. Jadi sebetulnya sayang dalam Islam itu sudah sangat lengkap ya. Apa yang kita tanam, apa yang kita tuai, itu enggak. Sebenarnya kalau kita jahat ke orang, sebenarnya bukan kita menjahati orang lain sayang, berarti kita sudah menciptakan kejahatan untuk diri kita sendiri ya. Baik kembali kepada kita, buruk pun akan kembali kepada kita. Misalnya salah satunya kalau kita dipersulit oleh orang, maka otomatis kita akan dipersulit juga dalam hal apapun nanti ada. Jadi baik buruk
sudah. Dalam hal perbuatan itu semua akan kembali kepada diri kita sendiri. Itu dasar dan itu manusiawi. Itu. Kita mempermudah, kemudahan akan kembali kepada kita. Kita mempersulit, kesulitan pun akan kembali kepada kita. Jadi ibaratnya hirup mah semua kan kata malaikat Jibril gini, berbuatlah kamu sesukamu, ngerti nggak? Berbuatlah kamu sesukamu, maka kau akan mati juga, ngerti nggak? Mau seperti apapun sayang, itu kembali akan diminta pertanggungjawaban. Gitu, ya. Ada lagi? Ini ibu-ibunya mangga. Tadi apa lagi kan yang kata? Epistemologi. Epistemologi apa? Epistemologi. Itu cara menyelidiki hakikat pengetahuan bagaimana kita memperolehnya. Cara menyelidiki, menganalisis, Bagaimana cara kita memperolehnya. cara memperoleh dari Pandangan dari ada. ya cara memperoleh itu real ya sayangnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang tadi seperti yang saya katakan, siapa yang menanam itu yang menuai. Nah sekarang gini sayang, hidup itu kan ada orang yang sepertinya jiwanya tenang aja, ngerti nggak? Karena dia percaya bahwa kita itu sebetulnya tugas kita hanya ikhtiar sayang. Sebetulnya maaf, kenapa kita zuhur ada azan, asar ada azan, maghrib dan seterusnya. Sebetulnya hidup ini, maaf sayang, kita sekolah, kalian kuliah, bunda di sini bekerja. Sebetulnya semua itu hanya menunggu selingan waktu sholat sebetulnya. Kita tuh hanya nunggu sholat loh, neng panggilan. Pertama yang kita panggil itu panggilan azan. Setelah panggilan azan apa? Ya panggilan kita kehadiran Allah, yaitu meninggal. Kalian sekolah menuntut ilmu, ya. Saya di sini bekerja, gitu kan. Pada dasarnya itu hanya selingan. Intinya kita hanya nunggu panggilan zuhur, panggilan asar, maghrib, isya dan subuh. Ya. Nah, apa sih yang dapat ketenangan batin itu? Ketenangan batin didapat itu satu sayang, di hati. Kenapa iman disebut? Iman itu diyakini di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Yakin gak sih sholat kita diterima atau tidak? Kita introspeksi kepada diri kita. Apakah sholat kita ingat ke pacar? Ingat ke urusan duniawi? Kadang apa yang kita lupa ya sayangnya, ketika sholat kita ingat ada di mana. Nah itu tadi, itu setan bekerjanya luar biasa banget. SOP setannya luar biasa. Nah pun kan makanya kita di sini harus bisa belajar untuk benar-benar hablum minallah. Bagaimana sih caranya kita harus ibadah biar feedbacknya kembali kepada kita? Satu, ingat mati. Nah, seolah-olah apa yang kita lakukan itu sholat itu adalah sholat yang terakhir yang kita lakukan, maka timbul khusyuk. Intinya satu sayang, kita tuh terlalu ketakutan hidup seolah-olah kita mengesampingkan Allah itu nggak ada. Kalau kita semua yakin atas kekuasaan, kebesaran Allah, kalau kita meyakini, kita nggak usah takut hidup. Orang udah ada yang ngejamin kok. Kita terkadang terlalu sombong kita ini sebagai manusia nih. Seolah-olah kita teh takut nggak makan, enggak? Kita takut nggak bekerja, takut kita nggak lulus. Sayang, sekarang kalian kuliah, kalian ujian, kalian bekerja. Sebetulnya skenario Allah tuh udah ada. Jadi kita tuh terlalu fisik sebetulnya hati kita tuh seolah-olah kita tuh yang terhebat, seolah-olah perjuangan tuh kita. Sebenarnya tugas kita tuh hanya ikhtiar, semua yang menentukan itu Allah. Intinya satu sayang, ini surat Ar-Ra'd ayat 11 ya. Allah tidak akan mengubah nasib jika orang itu tidak mau mengubahnya. Walaupun ada takdir, kita tetap harus ada usaha. Contoh, zaman Nabi Musa itu ada anak muda. Bukan zaman Nabi Musa. Itu ada anak muda yang datang kepada beliau
beliau, dia mengundang mau menikah. Karena Nabi ini diberi oleh Allah mukjizat untuk melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Terbetiklah di hatinya, kasihan amat anak muda ini meninggal di hari pernikahannya. Maka mau disampaikan, tapi kan takut nanti pemuda ini malah jadi stres, itu enggak. Udah biarkanlah takdir itu berbicara. Ternyata sayang, 70 tahun kemudian si Nabi itu bertemu dengan pemuda tadi. Nabi itu pertama mohon maaf tidak bisa hadir ke acara pernikahan itu, tetapi mewakili Nabi itu. Nah, apa yang kamu lakukan hingga umurmu panjang hingga saat ini? Ternyata sayang, yang bisa mengubah takdir salah satunya adalah ibadah. Jadi pemuda tadi sebelum melakukan pernikahan, jadi misalnya nikahnya hari Minggu ya Neng ya, hari Sabtu deh si pemuda tadi mengundang anak yatim dan duafa, bersedekah, dia bulan sedekah. Ternyata sayang, yang bisa mengubah takdir salah satunya adalah sedekah. Jadi dia mengundang anak yatim tadi, dan maka umurnya tadi ditangguhkan oleh Allah. Tadi paham sayang? Jadi esensinya itu ada di dalam diri kita. Allah itu sangat dekat sayang, lebih dekat daripada Berat Nabi. urat. Nabi. Bisa dipahami sayang? Saya. Sekuat apapun manusia ingin, kalau Allah nggak akan nyampe ke takdir, sampai nggak? Sampai nggak? Maka ada istilah, apa yang sudah menjadi jatahmu tidak akan tertukar, ya nggak? Nggak akan tertukar, nggak akan lari, betul ya. Maka ada lagi, Bebe? Aksiologi. Yang terakhir Bu, aksiologi itu nilai kebermanfaatan. Yarfa'illahu allazina amanu minkum inda kulli darajah. Manusia yang paling baik adalah manusia yang memiliki manfaat orang. Misalnya kalian nanti kan berkecimpung di manajemen Islam ya. Mudah-mudahan udah doakan semua kalian ada di lingkungan kemenang, ataupun di lingkungan Baznas atau apalah gitu ya. Kenapa di kita Islam tuh susah maju? Satu yang saya lihat itu manajemen zakat kita belum benar, betul nggak? Benar nggak? Kenapa maaf nonis itu maju sayang? Nonis itu, saya punya tetangga di Galung Mas. Kebetulan tetangga itu tuh suaminya meninggal. Ternyata anaknya itu dari SMP sampai PTN itu udah ditanggung oleh, kayak kita mah badan dewan masjidnya gitu nih. Oleh ditanggung oleh dewan gereja sampai lulus S. Saya tanya sama tetangga tersebut, itu Mama Oji itu bisa ditanggung kayak gitu gimana? Iya Bunda, katanya kan karena kami katanya yang tidak mampu itu ditanggung oleh dewan gereja. Kalau kayak kita mah dewan masjid begitu DKM ya. Saya bilang dananya dari mana? Kan kita kan kami katanya yang, jadi dia tuh subsidi silang nih. Yang kaya itu nih dia mengeluarkan uang, misalnya kayak kita menjakat itu kayak di dewan gereja itu. Dan maaf sayang, itu luar biasa. Sampai ke makanan, makanannya, pakaiannya itu ditanggung oleh dewan gereja. Jadi kalau di kita maaf, contohnya nggak usah jauh-jauh ya teh ya, kalau kita bulan puasa kan suka dimintain zakat ya. Baznas datang ke sini Neng, tapi kan kita mah zakatnya udah direkrut sama perusahaan. Misalnya nih, Bunda karena suami Bunda di KIC di PT, itu Bunda udah otomatis dipotong nih sama perusahaan teh gitu, zakatnya Neng. Ya otomatis akhirnya anak aja satu di sini udah diambil, padahal mah di sana dia udah ngasih. Saya perusahaan udah ngasih aja. Sekarang teh ya, nggak usah jauh-jauh, di sini sekolah itu total kelas 10, 11, 12 tuh ada 813. Sekarang kalau ngasih zakat semua Neng, skupma asli, misalnya ada orang yang nggak mampu di seputar sini, dari 813 zakat itu bisa untuk membantu gitu nih. Ini memang di kita tuh satu sayang, manajemen
keagamaan nih kalian nih pejuang-pejuang bagaimana cara. Dan maaf sayang, dalam harta kita itu kan ada 2,5% hak orang lain. Mohon maaf ya, Bunda menghimbau kepada adik-adik semua, ketika nanti kalian udah bekerja atau kalian jadi pengusaha, amin. Jadi pebisnis, amin, yang sukses. Kunci dari berhasil dan sukses itu satu sayang, keluarkan apa yang menjadi hak dan kewajiban. Jadi sebenarnya yang bikin kita kaya itu bukan usaha, bagaimana kita memanage uang. Keluarkan 2,5%, kecil 2,5% deh. Dalam 1 juta hanya 25.000. Teteh Suni gaji 10 juta, berarti sebulan 250.000 doang. Dan itu 250.000 itulah yang akan menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Bahkan ketika orang meninggal itu dia ingin balik, bukan ingin ibadah haji, bukan ingin tahajud, bukan ingin puasa. Ketika orang meninggal itu ya dia ingin balik apa coba? Ya dia ingin bersedekah. Karena berarti di alam kubur dia langsung melihat amalan sedekah tersebut. Ya. Di esensinya perilaku kita. Jadi iman itu sangat dekat di hati kita, di hati. Bahkan Allah itu sangat dekat, lebih dekat daripada urat nadi kita. Tidak sedikit orang yang namanya sehat baik-baik saja, ternyata kita dengar innalillahi, betul nggak nak? Betul. Jadi hidup mati kita itu ada di dalam doa iftitah, Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katsira, subhanallah bukratan wa asila, dan seterusnya. Ini wajah tuazia, jadi diserahkan semuanya. Jadi hidup kita itu semuanya pada dasarnya atas kehendak dan kekuasaan Allah. Betul? Maaf ya kalau agak panjang kali lebar. Soalnya agak kurang sehat juga karena mau pentas PAI ya. Persiapan cuma seminggu nih. Terus ngerekrut sendiri, ngelatih sendiri. Mohon maaf ya. Lepas dari itu ada yang mau ini lagi didiskusikan tuh nggak apa-apa, santai aja. Takut kecepatan, takut nggak ngerti, mangga. Ada dokumentasi aku ya? Ya, ibu.